Jalan panjang rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset mulai menemui titik terang. Kamis 15 Januari 2026, Komisi 3 DPR RI mulai membahas rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Sari Yuliati menyampaikan, pembentukan RUU perampasan aset tersebut bertujuan memaksimalkan penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana. Sehingga pembentukannya diharapkan bisa memperkuat upaya pemberantasan kejahatan, khususnya yang bermotif keuntungan finansial. Sari memastikan partisipasi publik akan ditampung sepanjang pembahasan RUU ini. Rapat ini juga dilaksanakan secara terbuka dan disiarkan secara langsung agar masyarakat dapat menyaksikan bahwa DPR RI khususnya Komisi 3 telah memulai pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana secara serius, simultan, dan terkoordinasi, mengingat adanya keterkaitan substansial antara RUU perampasan aset terkait dengan tindak pidana dengan rezim penegakan hukum pidana. Sementara Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono mengatakan, RUU perampasan aset dirancang untuk memungkinkan perampasan aset terkait tindak pidana dilakukan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku. Bayu menjelaskan, perampasan aset dalam RUU tersebut dapat dilakukan melalui dua mekanisme. Pertama, perampasan aset berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Kemudian yang kedua, perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana. Bayu bilang pengaturan tersebut menjadi inti atau jantung dari RUU perampasan aset sebagaimana diatur dalam pasal 3 mengenai metode perampasan aset. Jantung dari undang-undang ini adalah di pasal 3 mengenai metode perampasan aset. Perampasan aset dalam undang-undang ini dilakukan pertama berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam kondisi dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yang akan kami sebutkan. Dalam artian yang B, tanpa berdasarkan putusan pidana, mekanismenya akan ditempuh, yaitu melalui mekanisme hukum acara yang akan diatur di dalam undang-undang ini. Tapi pada poinnya kedua-duanya adalah berdasarkan pada putusan pidana. Metode perampasan aset dalam undang-undang ini tercantum dalam pasal 3 poin A dan B. Dalam poin A disebutkan berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dan poin B menyebut tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Tak hanya metode perampasan aset, RUU ini juga mengatur tentang jenis aset yang bisa dirampas. Jenis aset yang bisa dirampas diantaranya, pertama, aset yang diketahui atau diduga digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana atau menghalangi proses pengadilan. Kedua, aset yang merupakan hasil langsung dari tindak pidana. Ketiga, aset lain yang secara sah dimiliki oleh pelaku tindak pidana untuk membayar kerugian sebesar aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara. RUU perampasan aset terkait dugaan tindak pidana telah resmi masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2025 dan 2026. Pengesahan masuknya RUU tersebut ke dalam prolegnas dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI pada 23 September 2025. RUU itu dirancang untuk memberantas tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, khususnya tindak pidana dengan motif keuntungan finansial. Tim Liputan, Kompas TV. Jalan panjang rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset mulai menemui titik terang. Pada Kamis 15 Januari 2026 kemarin, Komisi 3 DPR mulai membahas rancangan undang-undang perampasan aset. Nah, untuk mengetahui jenis aset yang kemudian bisa dirampas, metode perampasannya seperti apa, dan bagaimana mekanismenya, kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring, saudara. Sudah ada anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Golkar, Sudeson Tandra, dan juga peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman. Selamat pagi, Pak Sudeson, Mas Zainur. Selamat pagi, Mas. Baik, Pak Sudeson, ini kemarin Komisi 3 sudah akhirnya bahas gitu ya. Nah, kemarin sudah sampai mana sebenarnya, Pak? Apakah sudah sampai ke poin untuk perampasan aset tanpa putusan pidana? Ya, jadi gini, kemarin itu kita baru mulai pembukaan sidang dan baru mulai membahas undang-undang di mana BKD kita undang untuk mempersiapkan naskah akademiknya. Jadi itu baru awal ya, baru awal dan kita masih masuk poin-poinnya baru disebutkan aja. Misalnya
bahwa perampasan aset itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa berdasarkan satu conviction base dan yang kedua adalah non conviction base. Nah, conviction base itu memang sudah diatur di beberapa undang-undang seperti undang-undang tindak pidana korupsi, pencucian uang, narkoba dan sebagainya. Tetapi non conviction base ini kan masih baru. Oleh karena itu kita juga masih bahas, tapi poin-poinnya sudah mulai kelihatan, ya. Asas yang kita gunakan juga termasuk di dalamnya adalah asas proporsionalitas sehingga memberikan kepastian hukum. Misalnya apa saja yang bisa dirampas, seberapa besar yang bisa dirampas, semua itu akan kita atur. Tetapi ini masih poin-poinnya, masih kita diskusikan terus dan masih kita minta banyak masukan, ya termasuk untuk Mas Zainul Rahman ini kami minta juga masukan sehingga ini dapat memperkaya bahan-bahan kita di Komisi 3 dalam rangka menyusun undang-undang perampasan aset ini. Kira-kira demikian. Oke, baik. Nah, ini yang kemudian sebelum nanti kita ke poin-poin yang nanti kan kita bahas, Pak Sudison. Yang jadi pertanyaan ini kan sudah dari 2012 diusulkan pemerintah gitu ya, dan juga sudah dianalisis oleh PPATK juga dari 2008. Ini kenapa sih Pak kok baru dibahasnya masuk di 2026 gitu, udah belasan tahun nih Pak? Jadi gini Mas, saya sendiri tidak ingin berbicara ke belakang. Kita bicara ke depan aja. Kesungguhan dan janji dari DPR dan juga dari pemerintah itu kan kita sudah wujudkan dalam masa sidang ini. Dan kita akan membahasnya secara serius untuk melengkapi apa yang kurang, melengkapi tuntutan masyarakat, ya masukan-masukan termasuk juga dari Mas Zainul Rahman ini. Saya ketemu sudah 2 kali membahas masalah ini dan ini kan menandakan keseriusan kami. Dan kami minta kita nggak usah bicara ke belakang, kita bicara ke depan. Bagaimana caranya kita menyelesaikan undang-undang ini secara baik untuk memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat. Demikian. Oke, baik. Saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, akhirnya nih Mas, setelah belasan tahun gitu ya, dari 2008 pertama kali dianalisis oleh PPATK, dibahas kemarin oleh DPR di hari Kamis. Anda melihatnya kemarin mungkin kalau melihat dari awal sampai akhir dan juga mungkin poin-poin yang sudah diutarakan oleh DPR seperti apa Mas Zainur? Ya, tentu yang pertama kita apresiasi ya, ada kemajuan. Karena memang ini dari satu periode ke periode berikutnya selalu gagal ya. Bahkan sudah masuk ke prolegnas di periode sebelumnya. Nah ketika sekarang sudah mulai akan dibahas, maka yang paling penting adalah bagaimana kemudian substansi yang akan diatur. Ya, jadi untuk membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya, maka DPR perlu membagikan ya draft yang telah dirancang oleh Balek kepada publik, biar publik bisa ikut memberikan aspirasinya, bisa ikut memberikan masukan-masukannya, gitu ya. Karena di dalam RUU perampasan aset ini kan ada banyak fitur yang seharusnya masuk. Kalau hanya mengumpulkan conviction base yang sudah diatur di berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, tentu akan tidak banyak manfaatnya ke depan. Oleh karena itu yang justru sedang diusulkan oleh publik sejak lama adalah yang non-conviction based asset forfeiture. Nah, bagaimana untuk kemudian mengatur ya proses perampasan aset tanpa pemidanaan itu atau yang biasa disebut sebagai in rem. Nah, ini yang paling penting adalah apakah semua jenis aset yang sudah diatur secara limitatif itu bisa dirampas atau hanya dalam kondisi tertentu. Kalau kondisi tertentu kan di dalam draft yang lama yang pernah saya baca itu aset yang bisa dirampas kalau orangnya, pelakunya itu meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya, atau dia sudah diputus tapi putusannya lepas. Kalau hanya seperti ini, sebenarnya tidak perlu ada RUU perampasan aset. Kenapa? Karena itu sudah ada dalam pasal 32 Undang-Undang Tipikor, khusus untuk Tipikor ya. Sudah ada dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Sehingga gitu ya, kalau sekarang sudah ada itikat baik dari DPR, yang selanjutnya adalah bagaimana isinya ke depan. Isinya harus bisa punya manfaat untuk mendukung efektivitas penegakan hukum, khususnya
untuk menanggulangi tindak pidana yang bermotif ekonomi, tetapi juga kita harus menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, yang menyeimbangkan jaminan HAM dengan efektivitas penegakan hukum itulah yang harapannya bisa dihasilkan oleh DPR periode ini. Jadi yang paling penting sekarang adalah bagaimana isi draftnya. Itu. Nah, ini dia ya, berarti yang non-conviction base yang harus kita soroti, karena kalau conviction base sudah ada di KUHP, di KUHP, dan juga di Tipikor mungkin ya. Nah, ini saya mau ke Pak Sudesson. Pak Sudesson, di pasal 3 ini menjadi pasal yang sangat krusial gitu ya, terkait dengan perampasan aset tanpa putusan pidana. Ada beberapa poin yang kemudian menjadi pertanyaan, Pak. Ini kan kemudian katanya nih akan bisa ngambil aset tersangka ataupun misalnya terdakwa yang melarikan diri ataupun tidak diketahui keberadaannya gitu. Nah, ini detailnya seperti apa sih, Pak? Karena kan kalau kita lihat ada juga nih misalnya tersangka kasus korupsi yang sudah kabur sejak tahun berapa, mungkin Harun Masiku di 2020 sudah 6 tahun. Nah, misalnya ini ada batasannya nggak sih, Pak, yang sudah melarikan diri berapa lama atau seperti apa detailnya seperti dalam pasal nanti yang akan dibahas? Ya, jadi memang kalau batasan waktu saya belum baca sampai ke situ ya. Tetapi kalau batasan kerugiannya udah saya sampaikan, itu minimal 1 miliar ya, itu batasannya. Dan yang kedua tadi yang dikatakan oleh Pak Mas Jainur Rohman tadi, ya kita memang sangat berhati-hati, khususnya menyangkut non conviction based forfeiture ini ya. Karena apa? Di satu sisi memang kita ingin terus terang merampas, memberikan rasa jera kepada pelaku korupsi. Tetapi di sisi lain bahwa kita juga harus melihat bahwa perlindungan kepada hak asasi itu wajib kita kedepankan juga, karena itu bukan saja di dalam undang-undang biasa, undang-undang dasar memberikan jaminan ya perlindungan kepada keselamatan pribadi, harta benda pribadi dan semuanya. Maka itu memang kita mempaketkan ini dengan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, sehingga hal-hal yang misalnya dia tersangka tapi lama nggak bisa disidangkan karena misalnya perkara yang lain dia diputus bebas sedangkan dia masih tersangka. Nah, ini semua, atau dia melarikan diri lama seperti saudara Edi Tansil, saudara siapa lagi itu, Harun Masiku dan yang lainnya. Nah, ini kita akan atur jelas sehingga kita tidak lagi menunggu ya putusan pengadilan itu, bisa saja harta benda itu dirampas. Kira-kira demikian. Kembali kalau untuk besarannya juga nanti seperti apa, Pak? Karena kan belum ada putusan nih soal kerugian negaranya berapa gitu, Pak. Ya, makanya kita di dalam undang-undang itu baru wacana yang diusulkan itu adalah minimal 1 miliar ya, yang bisa dirampas ya. Maksimalnya tidak terhingga, tidak terbatas ya, tetapi kita juga menggunakan asas proporsionalitas, artinya bahwa perampasan aset itu harus sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan gitu loh, jangan melebihi apa yang menjadi kerugian negara, demikian. Nah, soal besaran tadi, Pak, minimal harus 1 miliar. Ini kemudian pertimbangannya apa? Karena kalau tidak salah di tahun 2023 ini draftnya minimal 100 juta gitu, Pak. Ini apa kemudian yang membuat angkanya di 1 miliar, minimal 1 miliar? Ya begini, kita belum bahas sampai sedetail itu ya. Saya cuma hanya memberikan informasi yang saya tahu bahwa minimal adalah 1 miliar. Kenapa memilih angka 1 miliar kan kita belum bahas. Rasionya tuh di mana? Kita belum bahas ya. Mungkin kalau saya sedikit ini, mungkin kita samakan dengan Undang-Undang Tipikor dan yang lain. Saya tidak punya informasi mengenai masalah ini, dan saya tidak berani memberikan penjelasan mengenai ini, hal-hal yang saya tidak ketahui. Tetapi yang saya ketahui bahwa di situ dikatakan minimal ya minimal 1 miliar, demikian. Oke, nah ini saya mau tanyakan ke Mas Zainur, kalau misalnya ini kan memang belum dibahas secara detail gitu ya, belum sampai sana pembahasannya, tapi ketika sudah ada poin-poin yang muncul di awal seperti ini, misalnya minimal aset yang bisa disita oleh negara tanpa putusan pidana ada 1 miliar, menurut Anda seperti apa, Mas? Ya, yang pertama biar publik juga paham ya, sebenarnya bukan berarti tanpa ada pembuktian ya, non-conviction based asset forfeiture itu juga melalui pembuktian. Cuman pelakunya tidak harus dibuktikan dulu dari sisi pidananya. Jadi yang langsung dibuktikan adalah
perampasan asetnya. Nanti akan dihubungkan apakah aset ini merupakan hasil tindak pidana atau tidak. Dan ini juga tidak terbatas pada tipikor. Ini untuk semua jenis tindak pidana yang memiliki keterkaitan ekonomi. Bisa dibaca di dalam Undang-Undang TPPU ya. Ada di sana penyalahgunaan narkotika, ada pendanaan terorisme, ada perpajakan, ada penyelundupan, ada tindak pidana perbankan, ekonomi, dan seterusnya gitu ya. Jadi sebenarnya ini lebih kepada berapa harta yang berasal dari kejahatan, tidak selalu berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Betul kalau terkait dengan tipikor, itu ada kaitannya dengan kerugian keuangan negara, tetapi kalau untuk yang lain, pokoknya selama ada aset hasil kejahatan itu bisa disita, bisa dirampas untuk negara, tanpa orangnya bisa terlebih dahulu dibuktikan secara pidana. Itu prinsip dasarnya. Nah, yang kedua, saya setuju sekali dengan Pak Sodeson bahwa harus ada penyeimbangan antara keinginan untuk membuat aturan hukum yang efektif dengan jaminan hak asasi manusia. Jangan juga ini nanti menjadi alat untuk misalnya ya menekan orang atau bahkan menginjak kaki orang, apalagi lawan politik begitu ya, bahaya juga gitu. Oleh karena itu sebenarnya secara hukum itu ada berbagai cara untuk menanggulangi itu, untuk mencegah terjadinya abuse of power oleh aparat penegak hukum atau penggunaan hukum sebagai alat politik, yaitu adalah judicial scrutiny. Semua bentuk upaya paksa yang diterapkan dalam perampasan aset harus meminta ya penetapan dari pengadilan. Jadi tidak bisa hanya atas kehendak dari penyidiknya atau dari jaksa pengacara negaranya. Tidak, semua harus diuji secara objektif oleh pengadilan sehingga nantinya penyidik itu akuntabel. Begitu juga dengan jaksa pengacara negaranya. Gitu. Nah, yang ketiga soal angka ya. Soal angka menurut saya ini silakan dari Balek untuk riset ya. Tindak pidana yang termasuk di kelompok pidana ekonomi itu sebenarnya berapa nilai yang biasanya terjadi. Kalau untuk tipikor mungkin 1 miliar menurut saya make sense, masuk akal. Tapi untuk tindak pidana yang lain, apakah itu kemudian akan banyak yang tidak bisa tercapture, tidak bisa ditangani gitu ya. Nah, itu butuh riset ya. Riset untuk membuktikan bahwa dari sekian kasus terdahulu nilai-nilai kerugian yang atau nilai-nilai hasil kejahatan sekianlah yang kemudian itu paling banyak terjadi. Nah, kalau dari draft yang 2023 memang angkanya berada di angka 100 juta. Nah, tetapi sekali lagi ya, karena ini tidak khusus untuk tipikor, maka butuh riset yang harus dilakukan oleh Balek. Nah, yang juga menurut saya penting sekali lagi dari Pukat menyampaikan ini sebaiknya tidak dikhususkan untuk perkara-perkara yang orangnya pelakunya itu melarikan diri meninggal dunia tidak diketahui keberadaannya. Kalau untuk tipikor ya kasus-kasus orangnya melarikan diri, orangnya sakit permanen meninggal dunia tidak diketahui keberadaannya itu sudah tercover ya di dalam pasal 32, 33, 34, 35 Undang-Undang Tipikor. Seharusnya sebenarnya itu sudah cukup menggunakan Undang-Undang Tipikor. Nah, yang belum ada adalah yang non-conviction base-nya itu. Nah, kalau kita lihat di dalam praktik-praktik di negara yang sudah bersih, memang ada limitasi sebagaimana di dalam usulan di dalam draft itu. Limitasinya adalah untuk orang-orang yang tidak diketahui keberadaannya. Tapi untuk negara-negara yang masih berjuang untuk melawan korupsi, itu bisa diperuntukkan bagi semua pelaku tindak pidana atau hasil kejahatan. Selama ada uang hasil kejahatan, harta benda hasil kejahatan, maka bisa dilakukan perampasan aset. Dan tenang saja, perampasan aset ini tidak semena-mena. Tetap melalui prosedur yang sudah ditentukan di dalam undang-undang dan selalu ada judicial scrutiny. Ada pengawasan dari pengadilan, ada persetujuan untuk segala macam bentuk upaya paksa. Jadi sekali lagi, ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk mengubah ya mazhabnya, untuk memperluas dari yang semula hanya conviction based yang harus terbukti pelakunya dulu menjadi ditambah non conviction based yang kemudian tanpa pidana pelakunya itu kemudian perampasan asetnya bisa dilakukan. Jadi sekali lagi saya berharap ini tidak dibatasi hanya sekadar untuk yang orangnya lari atau meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya. Itu Mas. Oke, berarti selain dari tipikor yang harus kemudian jadi fokus dari DPR gitu ya, apapun kejahatannya yang berkaitan dengan ekonomi harus masuk dalam undang-undang perampasan aset seperti itu Mas Zainur ya. Nah, kemudian saya mau tanya lagi ke Pak Sudeson, mungkin terkait dengan mekanisme ini belum secara detail dibahas di DPR, tapi kan ada kemudian pernyataan yang disampaikan oleh DPR juga terkait salah satu
kasus gitu ya, kalau misalnya terdakwa sudah diputus bersalah, inkrah, tapi asetnya ternyata belum disita. Ini bisa disita juga dengan undang-undang perampasan aset yang nanti disahkan. Nah, untuk kasus ini Pak, ini apakah nanti akan berlaku surut untuk semua kasus-kasus yang sudah inkrah, tapi asetnya belum disita? Ya, kalau itu saya tidak berani bicara ya. Kita harus diskusikan dulu ya, karena juga kita harus bicara mengenai hukum itu kan, kita harus bicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum juga. Yang harus berkaitan ini dengan hak asasi, dengan yang lain-lain. Tetapi kalau saya tetap setuju, saya setuju sekali bahwa siapapun juga yang melakukan tindak pidana. Yang tadi saya setuju dengan Mas Jainur Rohman tadi bahwa bukan hanya korupsi tapi juga tindak pidana di bidang ekonomi, dan itu memang masuk ke dalam rancangan undang-undang yang sedang kita mau bahas ini. Dan saya setuju misalnya kalau nanti kemudian itu putus dan itu bisa berlaku, karena ini kan masalah mengeksekusi ya. Tetapi terus terang ya, saya tidak berani mengambil sesuatu, dan saya khawatir bahwa apa yang saya sampaikan ini bisa saja salah. Tetapi kita harus diskusi panjang lebar ya, diskusi bahwa apakah ini kemudian putusan itu berlaku surut atau tidak. Ini kita harus diskusikan. Terima kasih. Oke. Mas Zainur, kalau menurut Anda seperti apa Mas? Apakah memang nanti untuk semua nih kasus yang sudah inkrah tapi ternyata misalnya belum dirampas semua asetnya atau bahkan belum dirampas asetnya sama sekali, butuh juga untuk kena undang-undang perampasan aset? Ya, kalau prinsip dasar hukum kan tidak berlaku surut ya. Sebenarnya tanpa menggunakan RUU perampasan aset pun sudah tersedia undang-undang sektoral yang mengatur. Apakah itu tipikor, apa itu narkotika, psikotropika, penyelundupan, perpajakan, perbankan, itu sudah ada masing-masing undang-undangnya ya. Hanya saja memang ada keterbatasan fitur yang tersedia di dalam masing-masing undang-undang tersebut. Nah, seperti undang-undang tipikor itu bisa merampas, bisa melakukan upaya kalau misalnya sudah diputus lepas ya, kemudian bisa diajukan dengan gugatan perdata. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah diputus bersalah tetapi ada asetnya tidak masuk ke dalam putusan, bisa digugat secara perdata. Nah, apa bedanya dengan RUU perampasan aset? RUU perampasan aset itu bukan rezim perdata. Dia rezim yang biasa disebut sebagian orang sebagai rezim hybrid. Perpaduan antara pidana dan perdata. Pidana murni juga bukan, perdata murni juga bukan. Dia ada di antara kedua rezim tersebut, sehingga bisa dikatakan ini adalah rezim hybrid. Nah, rezim hybrid ini memberikan kewenangan kepada penyidik, kepada jaksa pengacara negara, tetapi juga melalui satu prosedur yang akuntabel. Nah, kalau kita lihat di dalam standar pembuktiannya, ini berbeda dengan standar pembuktian pidana ya, yang mengharuskan beyond reasonable doubt gitu ya. Di dalam berbagai praktik di negara-negara dunia, standar yang dianut itu memang lebih rendah karena dia bukan merupakan satu proses kriminal ya. Biasanya ini adalah preponderance evidence gitu ya. Ya, jadi intinya di sana ada satu proses standar pembuktian yang dikhususkan untuk hybrid gitu ya, bukan perdata tetapi juga bukan pidana ya, dia lebih tinggi dari perdata tapi lebih rendah dari pidana. Nah, sehingga ini nanti diharapkan gitu ya, ketika ada hasil kejahatan terdeteksi oleh aparat penegak hukum itu mulai melakukan penyelidikan. Nah, penyelidikan itu mulai dari mengumpulkan informasi, kemudian melakukan pembekuan, melakukan penyitaan terlebih dahulu agar tidak dialihkan, baru kemudian menyerahkannya kepada jaksa pengacara negara untuk mengajukannya ke pengadilan. Ya, ini menggunakan hukum acara khusus, bukan hukum acara pidana, bukan hukum acara perdata. Nah, hukum acara khusus inilah yang kemudian di situ kemudian disebut sebagai non-conviction based asset forfeiture itu. Nah, ini yang kemudian akan memberi tambahan amunisi kepada aparat penegak hukum agar mereka bisa lebih efektif di dalam melakukan perampasan aset. Kenapa demikian, Mas? Karena sekarang dengan undang-undang yang ada, misalnya undang-undang tipikor ya, undang-undang 3199 junto 20/2001 ya, orang yang melakukan tindak pidana
banyak yang sudah berhasil dijerat, dijatuhi putusan pidana. Tetapi urusan merampas aset-aset kejahatannya itu beda lagi. Saya membaca salah satu informasi hasil audit bahwa ada piutang salah satu institusi penegak hukum berjumlah puluhan triliun belum berhasil merecovery aset-aset kejahatan yang padahal sudah diputus pidana. Nah, kelemahan-kelemahan itu harapannya nanti bisa ditutup dengan RUU perampasan aset. Nah ini nanti, tapi tidak cukup demikian, harus diperbaiki juga. Ya, bagaimana basis informasinya, baseline-nya itu apa gitu ya? Apa yang dikatakan aset yang tidak wajar, yang tidak seimbang dengan penghasilannya? Untuk penyelenggara negara itu apa baseline-nya? Baseline-nya adalah memperbaiki LHKPN, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99. Nah, LHKPN kita di dalam Undang-Undang 28 99 itu tidak ada sanksinya. Kalau dia tidak lapor LHKPN dengan benar, susah untuk punya baseline bagi aparat penegak hukum untuk menilai apakah ada pertambahan harta yang wajar atau tidak wajar. Sehingga memang perlu dicek lagi Undang-Undang 2899 untuk bisa ikut diperbaiki. Oke, selain nanti saya akan ke Pak Sudesson nanyain soal LHKPN nih Pak, saya ke Mas Zainur lagi Mas, kita mau menggali lagi sebenarnya kalau misalnya memang tidak ada misalnya dalam suatu tindak pidana korupsi misalnya sudah ada undang-undang tipikor. Tadi untuk soal pidana ada sendiri, kemudian kalau untuk soal aset ada soal perdata nih kalau misalnya tadi belum disita gitu kan, ataupun misalnya kurang yang disita. Nah, berarti kan di undang-undang perampasan aset ini yang bisa nanti kita harapkan adalah aset bisa lebih cepat diambil dan juga hukum acara yang digunakan murni hukum acara perdata, di mana kalau hukum acara perdata misalnya negara membutuhkan untuk melengkapi bukti-bukti, dia tidak bisa menggunakan upaya paksa gitu ya, karena perdata itu paksa gitu ya, karena perdata itu kan terserah para pihak begitu ya, dan hakim juga bersifat pasif. Nah, dengan non-conviction based asset forfeiture itu memberikan kewenangan upaya paksa kepada penegak hukum. Tentu harus akuntabel ya, agar tidak abuse of power. Itu bedanya. Yang kedua, tidak harus dimulai dengan proses pidana pelakunya. Tidak perlu ada penetapan tersangka, tidak perlu ada penuntutan pidana. Yang difokuskan oleh negara adalah asetnya, sehingga biasa disebut sebagai in rem. Jadi ini kalau dimodelkan di common law, ini adalah negara versus aset. Bukan negara versus pelaku gitu ya. Nah, aset yang haram itulah yang menjadi fokus dari perampasan aset-aset kejahatan. Tujuannya apa? Agar pelaku tindak pidana tidak sempat menikmati hasil kejahatannya. Karena tindak pidana ekonomi itu motifnya cuma satu, memperkaya diri. Motifnya adalah motif ekonomi. Dan tidak sempat untuk dipindah kemana agar tidak terdireksi gitu Mas Zainur ya. Baik. Saya ke Pak Sudesson. Pak Sudesson, untuk terkait tadi ada poin-poin tentunya yang menarik di Undang-Undang Perampasan Aset selain tadi tanpa putusan pidana, tapi juga ada terkait dengan asal-usul harta yang kemudian perlu dicermati juga untuk pelaku tindak pidana maupun juga yang belum menjadi tersangka ataupun terdakwa misalnya. Nah, untuk yang terkait dengan asal-usul harta ini, Pak Sudesson, apakah juga akan dibahas nanti di rancangan undang-undang pembahasan ataupun perampasan aset ini? Ya, kalau bicara mengenai harta, itu kan semua sudah diatur oleh hukum, oleh undang-undang yang lain. Misalnya ya, kalau kita bicara mengenai hukum perdata itu kan, itu kita bicara titel kan, ya, kita bicara mengenai alas hak. Semua orang yang memperoleh sesuatu benda, memperoleh sesuatu harta kekayaan, harus kan dilandasi oleh titel yang sah, ya kan? Sehingga pembuktiannya kemudian itu jelas. Menurut saya tidak jadi masalah itu. Kalau kita bicara LHKPN kan untuk pejabat atau pejabat publik, pegawai negeri. Tapi masyarakat yang lain kan tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan LHKPN. Nah, saya setuju apa yang dikatakan oleh Pak Zainur Rahman tadi bahwa judicial scrutiny tadi ya. Kita kalau melihat masalah ini, kita harus melihat masalah lebih luas. Ya, tidak bisa melihat sempit ya. Karena di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman itu, saya kalau lupa ya pasal 6 kalau nggak salah ya Mas Zainur Rahman mengatakan bahwa seseorang itu tidak dapat dinyatakan bersalah kecuali atas kekuatan putusan dari pengadilan. Nah, inilah persoalan yang menjadi pemikiran kita juga di DPR dan pemerintah, bahwa jangan sampai kemudian pemerintah atau penyidik atau aparat yang berwenang itu melakukan tindakan sewenang-wenang, ya kan? Dengan belum ada suatu putusan pengadilan,
harta kekayaan orang itu sudah dirampas. Tetapi di lain sisi kita juga harus memperhatikan efektivitas dari suatu undang-undang dan juga memperhatikan bagaimana perkembangan masyarakat, kita memperhatikan bagaimana canggihnya kejahatan dan bagaimana pelaku-pelaku ini menyamarkan harta kekayaannya, ya kan? Oleh karena itu kita terus terang ini kompleks, ya. Kita bicara mengenai saham atau bicara mengenai intangible Aset. benda yang aset itu sangat susah. Misalnya ini ada kaitan juga misalnya dengan undang-undang PT. Penyidik misalnya merampas, dia melakukan pelelangan lah itu saham. Orang itu belum tentu bisa menguasai ini perusahaan. Karena mau menguasai perusahaan itu berdasarkan undang-undang PT harus melakukan yang namanya RUPS. Nah, sedangkan direksi dan sebagainya ada di pihak yang lain. Ini pengalaman saya ya sebagai seorang advokat. Ya, nah ini tentu harus kita bicara lebih jelas. Ini kita bicara mengenai hukum benda misalnya, ya benda bergerak. Ya, saya punya ballpoint ini misalnya. Ini kan saya besitternya, tapi saya belum tentu pemiliknya. Bagaimana cara merampasnya? Ya kan? Ini semua hati-hati karena kalau ini terlalu kita terlalu gegabah. Yang tadi Mas Roman tadi sudah ngomong, ini bisa jadi alat pemaksa, alat untuk menekan seseorang sehingga dan itu sudah terjadi ya di beberapa negara yang sudah kita survei itu terjadi demikian. Maka itu tentu kita sangat berhati-hati ya sehingga tidak terjadi kemudian perampasan kepada hak asasi warga negara. Kira-kira demikian. Oke, baik. Ini banyak sekali yang harus dibahas oleh DPR nanti di dalam pembahasan RUU Perampasan Aset dan juga tidak cukup juga waktu kita satu segmen untuk membahas ini semua. Tentunya kita harapkan tujuan dari rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini memiskinkan siapa yang perlu dimiskinkan, mereka yang merugikan negara, tapi lagi-lagi juga bagaimana mekanismenya jangan sampai kemudian tanpa pembuktian di pengadilan ataupun sewenang-wenang jadinya untuk bisa merampas aset seseorang. Terima kasih. Pak Sudison Tandra, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Golkar, kemudian ada juga Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Zainur, salam. Selamat pagi Pak. Kami akan kembali dengan informasi lainnya, Saudara. Penyaluran makan bergizi gratis di Kabupaten Lebak, Banten dilakukan dengan cara yang berbeda. Petugas penyalur MBG datang ke sekolah mengenakan kostum Spider-Man dan robot. Sesaat lagi.